ia berkata kepada kita bahwa Hakam bin Salim dari Musanna bin Khabbah dari Mujahid, dia berkata ada laki-laki dari Bani Israel yang pada malam harinya dia beribadah sampai pagi. Jadi ada dari Bani Israel yang beribadah dari malam sampai pagi. Kemudian siang harinya dia berjihad melawan musuh hingga sore. Maka hal yang seperti itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Ini ada pun asbabun nuzul yang diungkap oleh Abdul Aziz Muhammad As-Salam adalah sebagaimana tertera dalam riwayat Ibnu Abbas. Di saudara, kalau kita mendengarkan kata-kata Ibnu Abbas, padahal nama aslinya Abdullah. Jadi orang Arab itu lebih dikenal bapaknya Ibnu Abbas, bapaknya Abbas. Bahwasanya bahwa Jibril menunjukkan kepada Rasulullah SAW itu seorang pejuang tangguh bernama Sam'un. Jadi Sam'un ini pernah memerangi orang-orang kafir itu selama 1000 bulan. Dengan sekali pembahasan senjatanya ia mampu membunuh banyak orang kafir. Begitulah yang ia lakukan sampai usianya menginjak pada 1000 bulan. Jemaah sekalian, jadi mendengar cerita itu para sahabat menangis itu bukan dapat menemukan hal yang sama. Ya bahasa kita begini, wah saya kalau beribadah seperti Sam'un nggak bisa begitu. Ibadah dari habis isya sampai pagi, kemudian paginya berjihad terus begitu selama 1000 bulan, saya nggak bisa ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tahukah engkau berapa banyak para Sam'un? Beliau menjawab tidak tahu. Setelah itu turun surah Al-Qadar. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah telah memberimu dan umatmu Lailatul Qadar. Beribadahlah pada malam itu lebih baik daripada lama 1000 bulan. Jadi dengan kata lain, kalau umat-umat yang terdahulu dia benar-benar praktek sampai 1000 bulan sekalian, 80 tahun lebih itu kalau itu 84 tahun 6 bulan lebih seperti itu. Ini jamaah Al-Mubarak kita cuma hanya 10 hari Pak. Makanya dia yang membuat para sahabat menangis itu kan, betapa mulia sampai Rasulullah. Maka kalau kita baca dalam kitab Fathus Somad itu ada Imam Al-Qurtubi mengatakan anna Lailatul Qadri muqtatun lahu. Dikatakan kata beliau begini, Inna Lailatul Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min Lailatul Qadri illa min wujuhin salasa. Kata beliau, malam kelahiran Nabi itu lebih utama ketimbang Lailatul Qadar. Bisa. Sesungguhnya malam kelahiran Nabi itu afdalu min Lailatul Qadri, itu lebih utama daripada Lailatul Qadar. Kemudian katakan anna Lailatul Qadri muqtatun lahu. Jadi Lailatul Qadar satu anugerah, satu karunia yang Allah berikan untuk daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sekalian ya, jemaah mubarak, saya pribadi kita bersyukur malam ini. Saya pribadi kalau memang ini kita mengalami kendala, satu kesabaran. Itu sudah prefer yang luar biasa, tapi Allah mungkin seperti ini. Ya, jadi ini kita harus bersyukur kepada Allah. Mungkin ini salah satu daripada tanda-tanda turun Lailatul Qadar, adalah kesabaran. Jadi kita yang mencapai, ada yang lain yang begitu, maka kita jangan. Gitu. Karena sebenarnya pada Allah, tetapi masih nyala nih. Level saya alhamdulillah. Ini kan satu ada hikmahnya buat kita sekalian. Nanti saya sampaikan di dulu. Jadi kalimat Lailatul Qadri itu diulang kembali setelah ayat yang pertama. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma
Lailatul Qadri. Jadi setelah ayat yang pertama, kemudian itu pada ayat yang kedua dan ketiga. Jadi saudara perhatikan, ini diulang sebanyak 3 kali, ya, bertujuan untuk menunjukkan kepada kita akan keagungan Lailatul Qadar. Kan kalau kita lihat ada kalimat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu berapa kali diulang? 3 kali. Cuman bedanya kalau kalimat-kalimat yang tadi itu tidak seperti pada surat ini, maksud saya. Ketika begini kalimatnya Al-Qari'ah, Man-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Allah gak jawab Al-Qari'ah yauma yakunun nas, enggak begitu. Tapi langsung yauma yakunun nas kal-farashil. Itu pada surat itu. Jadi kenapa saya buat perbandingan itu? Jadi saudara, kalau kita lihat dalam surah Al-Qari'ah, dalam surah Al-Humazah, itu pengulangan itu tidak seperti Lailatul Qadar, seperti wa ma adraka mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah begitu. Langsung kan narullahil muqaddas. Tapi kalau pada ayat yang ya bisa dikatakan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 wa ma adraka ma lailatul qadr 2. Yang ketiga lailatul qadr. Jadi pengulangan di sini menurut para ulama kita menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Sehingga kalimat tersebut perlu diulang agar pesannya bahwa keagungan Lailatul Qadar itu meresap dalam hati kita. Jadi gini saudara, lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diulang-ulang tujuannya adalah untuk sebagai penekanan buat kita. Jadi kalau kita begini, nak sholat, itu betapa pentingnya sholat itu kita ulang-ulang, ya. Kita sampaikan kepada anak kita, kepada muslim meninggalkan sholat yang sekali. Kemudian kalau itu Katsir, beliau menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi jangan beranggapan itu Quran semuanya turun malam, tidak maksudnya. Jadi beliau katakan dalam surah ini, ya dikatakan, Ibnu Katsir mengatakan ini Quran turun pada malam Lailatul Qadar yang malam itu yang penuh berkah. Dari mana kita tahu? Surah At-Dukhan ayat 3. Makanya kata Abdul bin Daros, kalau kita lihat Quran ada di sini akan timbul cahaya, di sini akan timbul cahaya, di sini akan timbul cahaya, akan timbul cahaya. Saya pernah bertanya kepada guru besar tafsir gitu, ya, sebut saja lah Profesor Dr. Quraisy begitu. Kalau orang begini, orang kampung, nah orang kita begini, orang mau tafsir aku aja, dibirnya pada ribut, aku aja tafsir. Ini kan suara begini, mulai benar begitu. Ini menandakan ilmu Allah terbatas. Enggak ada itu kitab yang digal-digal itu semakin bertambah ilmu semakin bertambah. Maka dikatakan wa ma utitu bil ilmi illa qalila. Sedikit banget seperti itu. Makanya nggak bisa habis. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu di Quran itu yang sekarang maupun yang dulu, yang sekarang maupun yang akan yang akan datang itu harus menjadi Quran sekali. Kita saking kekaguman yang luar biasa. Al-Dukhan ayat ini katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau dia Al-Dukhan, kalau di sana tadi inna anzalnahu fi lailatin, inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah itu yang memberi peringatan seperti itu. Nah, jadi saudara, kalau kita informasikan sekalian, kalau ini malaikat ini turun pada Lailatul Qadar, terus membawa segala urusan masing-masing, ada ulama yang berpendapat bahwa bahwasanya kita sudah ditentukan 40 tahun ke depan bagaimana kita ada diri kita seperti itu.
Makanya yang ahli baru kita nggak tahu nih apa ketemu atau tidak, nanti udah lagi perbanyak doa ini. Maka doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan luar biasa mas sekalian. Oleh karenanya berangkat dari sini ulama-ulama sepakat masih sampaikan Quran itu turun pada waktu malam, yang mula-mula maksudnya tuh. Jadi inna anzalnahu malam, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq malam seperti itu. Ini awal-awal itu nih syahru Ramadan alladzi unzila fihi. Jadi kalau Ustaz Sufyan Zuhri, Ustaz Junaidi kalau membahas ini nih, tiga yang perhatikan. Satu, Ad-Dukhan ayat 3, kemudian Al-Qadar 1-5, sama surah Iqra dan surah syahru Ramadan alladzi unzila fihi. Jadi mayoritas ulama, pendapat para ulama mengatakan ya, turunnya Al-Quran melalui dua tahap. Pertama, Allah menurunkan Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kalau Baitul Izzah langitnya ini juga maksudnya namanya itu dua nama, itu satu begitu. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah sampai 22 tahun 2 bulan 2 bulan dikenal menjadi 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau Makkiyah ada 86 surat, kalau Madaniyah ada 28 surat. Jadi total itu 114 surat tersampaikan oleh kita dari Rasulullah SAW. Cuma sekalian, dari mana kita tahu kalau inna anzalnahu itu kata anzala yang umumnya berarti turun secara sekaligus itu. Kalau anzala bentuk lainnya adalah nazala yang umumnya menunjukkan arti turun sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Jadi ayat ini menunjukkan Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar yang menurut banyak ulama terjadi pada malam ganjil pada 10 hari terakhir di Ramadan. Kemudian mas sekalian, ini menurut Syekh Mustafa Al-Marwazi dalam Tafsir Al-Marwazi mengatakan bahwa tidak ada malam yang lebih mulia dan agung dibandingkan malam turunnya Al-Quran. Karena saya tanya Pak, itu Isra dan Mi'raj terjadinya pagi siang malam. Malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tidak sawahan, tidak masakan. Kenapa enggak di siang-siang dia seger gitu kan? Kenapa enggak pagi itu dia fresh? Kenapa enggak sore, kenapa malam? Ini rahasia itu sebenarnya. Ada apa malam? Oke, kita lihat lagi hadis kutsinya begini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sab'ina hina sulma inna yaqsul lail. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang turun pada sepertiga malam. Itu ada kalimat lain di situ. Kan kita kalau ngaji tanya, "Guru, kenapa sih enggak siang?" Kan bisa ngopi dulu kalau nggak pagi biar nyala dulu nanti enak. Gitu. Kenapa nggak sore? Kenapa di malam? Ini di sekali ini kita bertanya. Yang itu memang udah soalnya udah. Kalau ditanya udah ngeresep itu mah ya asin gitu nggak lagi kalau tahu. Jadi saudara ya. Ini yang paling beruntung, kita dari sekian orang dipilih oleh Allah untuk memburu para pintar di kita. Jadi kan kita kalau berbicara keyakinan, kita pakai bahwa sekarang ini. Sekarang orang yang banyak yang iktikaf, banyak orang yang mulai tidur ini. Tidur. Kalau ini tidak juga sama apa di sini. Tapi kita bisa lihat. Saat ini belum merasakan makanya. Dia kalau kita mati, waduh, layar menjadi yang luar biasa sekali. Ini yang kemudian Allah menjelaskan bahwa malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan itu. Sehingga ketika kita beribadah dan berbuat kebaikan pada malam itu,
maka nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Ini 4 bulan ukurannya. Pertanyaan kita, nyampe kita udah 80? Orang tahu. Jadi ini 83 tahun menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada kita ini amat sangat luar biasa. Lah umurnya umat Nabi itu paling panjang Pak, sampai 950 tahun. Dan Nabi Nuh dakwah segitu itu cuma 80 orang. Nabi kan cuma 23 tahun tapi ikut, Masya Allah, sampai sekarang. Coba deh, Nabi Musa kan punya tongkat tuh, belah lautan, mana tongkatnya? Enggak ada, kita cincin Sulaiman kan tapi kalau mukjizat Nabi ini udah wafat, Nabi sudah meninggal dunia, masih ada Quran, masih ada, luar biasa. Jadi apa yang kita kemudian Lukas menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Nah, kita tidak puas seperti itu. Nah, ini adalah hadiah yang terindah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi faedah turunnya malaikat untuk ini, ya, pada malam Lailatul Qadar kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa turunnya malaikat itu bentuknya tanazzalul malaikah. Waktu itu saking banyaknya itu malaikat keluar dan Jibril mengatakan bahwa turunnya malaikat ke muka bumi ini untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam itu. Nah, kita sudah begitu kan itu. Allahumma innaka tuhibbul. Kenapa kalau orang muda saling memaafkan, ini kan jadi kosong. Bahasanya begini kita. Kenapa jadi terus terakhir? Ini kan kita Ramadan ini membawa kita ke endingnya itu kayaumi waladat seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya jangan sampai kita nanti, saya bilang sab yang pertama, sab yang kedua, sab pada nangis begitu. Nah, orang kalau udah iktikaf 10 hari, dia rajin tarawihnya, dia rajin puasanya, baca Qurannya, sampai nangis sampai ketakutan. Nangis itu takut sholatnya diterima, tarawihnya nggak diterima, baca nggak diterima. Sampai segitunya yang ibadah. Nah, ini yang kalau ibadah tuh kowe-kowe nah, kita kan kebangetan orang. Sahabat tadi apa nangis begitu? Itu nangisan yang pertama ya, nangisan yang kedua ini nanti yang paling terasa apa? Kita bisa sahur lagi ke bareng-bareng, begitu maksudnya. Kita ketemu lagi di Ramadan. Ini nanti Pak kalau kita bawa ke muhasabahnya biar nyerap itu bahasanya. Biar nyerap Pak. Maksud saya gini, jamaah mubarak yang udah sekian kali begini nih, biar merasakan itu. Ya Allah, ya. Kalau kita Ramadan lagi enak, kalau enggak ya Allah, tolong terima ibadah kami ya Allah. Tolong terima puasa saya ya Allah. Tolong terima baca Quran saya ya Allah, jadikan sebagai syafaat yang nanti ya Allah. Itu akan menangis sebenarnya. Makanya pesan saya begini di sebagai kali ini, tolong dihafalin untuk surah Ali Imran ayat 190 sampai 194 April. Rekor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua, dosa kolega, dosa istri, dosa anak, dosa sahabat, dosa tetangga, ampuni ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina ya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Al-insan wal khata'an. Kita sadar itu masalah dan lupa kita. Kalau sudah Engkau ampuni ya Allah dosa-dosa kami, Allah sudah hapuskan ya Allah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baru wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan
sampaikan, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat ya Allah. Apa begitu Pak? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak pernah mengganggu janjinya. Malam ini Pak kita doa ini, minta sama Allah. Baik azan oleh Allah, minta ya Allah ampuni dosa. Terus minta ya Allah. Ketuk pintu langit dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah berikan malam ini Lailatul Qadar agar kita ini apa Tuhan untuk mengaminkan doa-doa yang berdoa malam ini. Jadi jangan berharap kita sedang didoain oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bi'idzni rabbihim. Bukan sekedar turun dia, tapi bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau orang ada utusan bawa surat tugas ini, siapa yang tercatat yang mubarak tulis semuanya ini, Allahumma firlahu warhamhu wa'afirlahu. Didoa malaikat. Kita jadi doa dalam Syekh Maki Gidang Bana. Alhamdulillah kemarin ya, umur sama warga sama kiai masuk berbuka. Kira-kira ini malaikat mendoa. Malaikat mendoa orang masya Allah. Jadi rasakan Pak, kita ada semacam novel itu bahwa teman-teman kita tahu ini. Ya Allah. Jadi kata Ilukas mengatakan dan para malaikat turun bersamaan bagi Allah dengan turunnya berkah dan rahmat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu kalau kita di Casolo itu Pak, ini masjid namanya Al-Mubarakah. Orang kan yang sekarang cari juga keberkahan Pak, ketenangan, orang cari sama Allah. Ya Allah, ini ibu sekalian. Ya. Jadi ibu sekalian bahwasanya sebagaimana tuh mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan melalui hal-hal zikir. Begini maksudnya. Kata Nabi, majtana al-qawmun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballah wa yatadarasunahu bima bainahum illa nazalat alayhim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haqqathumul malaikah. Ini kita lagi bahas Al-Qadar. Asbab ini karena ini turun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengundang malaikat-malaikat rahmat seperti ini baru. Makanya Pak Nabi, program ini harus luar biasa. Kalau saya mau rekom bahwasanya besok mengisi kajian harus pakai ini, harus pakai PPT begitu bahasanya. Dikumpulkan sebagai bunga rampai, ada produk yang dihasilkan, kan luar biasa. Sehingga jangan hanya konsumsi makanan, tapi ini ada produk tahun 2025, tahun 2026 seperti itu. Kenapa? Ilmu bisa dibaca dengan apa? Tulisan. Bukan mau mati nih. Kalau Nawawi meninggal, undang-undang umur, masya Allah, ini jadi masalah saya. Ya Allah, luar biasa. Dulu mungkin masih banyak yang tidak bisa makan kurma, bisa makan barang sotiga, makan martabak. Udah nggak ada. Sedih bukan? Kan ini, jadi akhiratnya inna nahnu nuhibbul wanaktu makan dan makhtaru makula syai'in ahsaynahu ilmu. Luar biasa. Jadi yang penting hidup ini, Bapak Ibu, berikan kemanfaatan untuk orang lain. Kalau milik seorang ulama, seorang alim, berikan ilmunya. Bagi ahli seperti finansial, berikan finansialnya. Kalau seorang ilmu, berikan ilmunya. Semua sinergi. Bang Ridwan mungkin ahli masak-masaknya. Semuanya apa? Jadi kita memang suka bareng-bareng. Ya Allah, kita nggak tahu nih. Mungkin Bang Wahyu dengan kameranya, handphone-nya itu kita nggak tahu dari mana kita. Ini sekali pentingnya kita bersinergi, bersatu dari asa saja. Kenapa? Kalau mukmin kalau yang disuruh bangku, ini malaikat masya Allah dari mana? Mendoakan kita semuanya. Amin ya Allah. Yakin mereka kenapa yakin? Luar biasa. Ibnu Qayyim menjelaskan taruh pada ayat ini artinya malaikat Jibril. Sepakat kita. Malaikat yang paling agung adalah malaikat Jibril. Nabi yang paling agung adalah Rasulullah SAW. Malam yang luar biasa malam ini
Dan makna min kulli amr fiha yuqra'u kullu amrin hakim, dan pada malam ini kita dijelaskan semua urusan-urusan yang berhikmah. Takdir kita disebutin, Pak. Setahun ke depan sekalian. Kata-kata apa itu? Semua urusan ditetapkan di dalamnya dan semua ajal rezeki ditakdirkan. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Yakin itu? Ini berbicara bukan ulama sembarangan. Ya Allah, ditetapkan ajal panjang umur ya Allah. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa ta'ala. Minta sama itu. Rezeki ya Allah, harta ya Allah, berkahi ya Allah. Luar biasa. Makanya hanya doa itu yang dapat berubah takdir sekali. Takdir yang mu'ayyad. Makanya lihat nanti di surah apa itu? Al-A'raf ayat 190. Didengar kita ini sorry. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik yang disebut dengan asmaul husna. Kalau jemaah mengeluarkan perempuan fad'uhu biha, maka sebut namanya. Ya Allah rezekinya, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Rezeki Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah. Ini Allah itu. Maka orang kalau enggan berdoa, termasuk orang yang sombong, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ibnu Katsir itu menyebutkan sekalian makna salam. Salamun hiya. Makna salam pada ayat ini adalah penuh keselamatan, artinya setan tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan padanya. Jadi Bapak Ibu, kita dapat ini melepaskan ikatan setan. Mana buktinya? Kita berada di rumahnya. Maaf ini orang yang di rumah, orang kalau baru tidur itu kan baru lepas ikatan yang pertama. Yang kedua, ikatan yang kedua lepas, apa yang perlu diutuh lepas semuanya. Kita alhamdulillah ya Allah. Makanya nggak sembarangan orang ini. Coba nanti baca di surah Al-Muzammil. Suruh aku nanti malam-malam. Orang berpendapat di malam dipilih. Ustaz, ada kelakuan. Kenapa? Ada yang kau seperti itu, apa sih? Yang zilu Rabbuna tadi dikatakan, fayaqul Allah tersebut maniyadumuni asal. Siapa yang berdoa mau beli? Yang anaknya lagi kelas 9, yang kelas 12, yang lagi mondok, yang lagi kerja, belum berjodoh sebentar. Yang Allah itu lihat kalimat yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'nin wa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ya Allah, Allah sepersibuk yang minta sabar sehari sudah kita ya Allah ya sepersibuk. Makanya la ta'khudhuhu sinatun wa la. Ini bukan Allah punya mata begini, Allah Masya Allah. Urusin kita Masya Allah. Jangan kita minta, saya nggak pernah ada minta malam ini mata gua hitam, kata hitam kagak minta saya. Ada nggak nih? Kata orang agama, ada nggak nih? Ini kan dari Allah ini minum baik-baik. Saya nggak minta, nggak pesen. Nggak pesen suruh 3 kalau. Kalau kita beragama karena alhamdulillah. Tadi saya bilang Allah ini mati nih ya Allah. Tidak apa-apa kalau soal lebih prepare lagi kita. Gitu. Asa antak tahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak buruk itu baik buat kita. Bahan evaluasi kan itu nanti kita setelah evaluasi. Nanti lihat Al-Baqarah 16 macam itu kunci kita harus tahu kan. Ini semua kita kalau kita semuanya baik. Pak kalau dikatakan semua penyakit itu ada obatnya. Setiap masalah pasti ada jalan dulu. Pak innamaan usri, innamaan. Coba kalau usri kan nggak cover ya. Kalau yusra ada pertanyaan kan. Apa ketika mengalami satu kesulitan ribuan solusi jalan keluar. Kayak 10 mengisi 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, ya 5 tambah 5, banyak. Allah begitu kan. Sama kayak rezeki. Nanam rambutan satu, berapa yang tumbuh? Banyak kebuahnya. Oh gitu. Makanya dikatakan wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha.
Pertanyaan saya, berapa kali mata kita ngedip dari pagi sampai sekarang? Ngedip mata kita. Ya, itu bermain. Jangan jauh-jauh Pak, itu tentu nikmat. Dikasih rasa dulu itu. Mereka tuh keluar. Dikasih rasa dulu, nikmat gitu Pak. Karena kita dikasih itu dilagu-lagu itu tuh dianu. Nah ini kan sekali ya Allah, luar biasa. Ya. Jadi ini dikatakan Asy-Syafii mengatakan maksudnya adalah masalah malaikat di mana kepada orang-orang yang berada di masjid hatta matla'il fajr. Kalau salah malaikat yang di mana doa kita selagi di masjid ini. Masya Allah. Ini Asy-Syafii. Nah kalau ulama-ulama kayak gini kita mau ngasih ke mana-mana. Jadi kalau kita berbicara hakikat qadar, kalau nggak ada yang tahu kan? Karena hanya memberikan gambaran khairun min alfi, itu gambaran Allah. Ini ulama-ulama merasakan yang luar biasa terdapat. Maksud saya dia bersaksi untuk kalian. Jadi kata Asy-Syafii, salam malam itu penuh kedamaian, kesejahteraan itu kepada orang yang berada di masjid. Nah, lihat tadi di surah Al-Baqarah 187. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Disebutin itu. Dengan kata lain, kalau ingin meraih Lailatul Qadar, amalannya itikaf. Wa antum ma'akifun fil masajid. Allah katakan antahira baiti, kata Allah, bersihkan rumahku. Bukan Allah di rumah begitu kan? Antahira baiti bukan apa? Ditoikin, wal ajibin, wa ruma'i sujud. Masya Allah. Bersihin nih Allah. Buat apa? Buat orang-orang yang pendidikan. Ada masalah di sini. Wah, ini mulia luar biasa. Jujur, orang-orang itu belakang dari tinggal di sini. Apa yang dia? Betul kan? Nah ini betul kan? Masalah. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nilai yang kita ambil adalah di sini. Yang pertama, kita harus berangkat dari niat kita. Yang kenapa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu? Pentingnya seorang hamba ikhlas dalam beribadah dan berbuat kebaikan agar memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang ikhlas maka yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Apa itu cirinya? Inna amala adwamu wa sedikit terus. Ya kalau bahasa kita begini ya, kita ya motor bisa nyicil, rumah bisa nyicil, aku bisa nyicil, masa kita baca Quran bisa nyicil, satu juz, dua juz, tiga juz, lembar, dua lembar, nawar mana gitu, apa sekalian? Yang kedua nilai sabar. Ini masih banyak masalah ini. Ini bisa keluar negara juga nih, mana nih? Ada 40 slide, buat ini tapi semangat nih. Ya luar biasa. Nilai sabar. Jadi kalau ditanya malam apa sih ini turunnya apa? Kita nggak tahu. Ada ragu-ragu untuk malam ke-27. Kenapa demikian? Ini orang bukan cocok lagi. Lailatul Qadar kan 90. Pertanyaan saya, di surah Al-Qadar ada berapa kali berulang? Kan 3 kali. 3 dikali 9 berapa itu? 27. Cuma kita jangan malam ini doang coba jangan begitu maksudnya ngomong aja. Ada hadis Nabi yang menyatakan turun itu pada malam 27. Insya Allah turun Pak. Amin. Yang ketiga adalah nilai istiqomah, tegak lurus dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Mengurus dan menanggung pelayan umat. Yang begitu fitnah. Anggap ini orang main.
pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang tamunya Allah layani. Bapaknya luar biasa. Kenapa kalau harus tamu Allah berhaji? Masya Allah luar biasa. Makanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil. Jadi nilai ikhlas, nilai sabar, nilai istiqomah sekalian. Jadi saudara, dari mana kita belajar Islamnya? Nabi sampaikan taharraw lailatul qadri bil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pokoknya pas 10 terakhir aja. Walaupun ada ulama yang katakan cari di malam ganjil, malam genap pun dicari seperti itu. Pokoknya pesan Nabi di 10 terakhir. Kalau yang itu 29 dari 21, dari 20. Kalau 30 dari 21, 10 terakhir. Nah ini yang kita mencoba untuk mendengarkan, mengikuti pesan Rasulullah SAW. Oleh karena ini kami ketika begitu taharraw Lailatul Qadri bil witri min asla akhir Ramadan. Ini adalah pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekalian, malam ini merupakan satu bukti Pak, kita adalah umatnya Rasulullah SAW sekalian. Ini begini Pak, dikatakan Syekh Abu Bakar dalam kitabnya yang Talibin dikatakan apa itu, mengutip pendapat Hujjah Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata begini, jika awal Ramadannya hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam Jumat. Ini bukan ulama kita tahu betul, bukan kebiasaan. Orang begitu misalnya, maaf ini, orang ini belum punya anak nih, belum punya cucu. Itu teringat di surah Al-A'raf surah 20 baca Saul, terus tadi baca tuh ya musawwir sabar malam ya musawwir malam. Tapi pas 557 itu kan ada keterangan datang bulan kehamilan. Dia berkata ya Allah saya baca ini 557 kali, gitu maksudnya. Kan kita pikir ngeri baca sih. Kecuali kalau kita habis sholat, subhanallah 33 gitu. Kalau yang lainnya ya ayyuhalladzina amanullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini Imam Ghazali mengatakan jika diketahui awal Ramadan hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar malam terjadi pada malam ke-29. Kalau 28 kan Selasa malamnya seperti itu. Jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Jika awal Ramadan hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Jika awal Ramadan hari Kamis, pertanyaan saya, kita puasa apa? Kan kalau ada yang Jumat kan boleh puasa. Kalau Jumatnya Lebaran tadi ya, repot jatuhnya. Kalau Sabtu kan Kamis kan puasa karena hari repot ya. Kalau hari Kamis, jika awal Ramadan itu Kamis sekalian, maka Lailatul Qadar jatuh itu pada malamnya 25. Nah, jika awal Ramadan hari Sabtu, maka terjadi itu pada malam 10. Ini berkata Imam Ghazali. Kalau bahasa kita itu mungkin pengalaman beliau seperti apa? Nanti kita lihat apa tanda-tandanya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah prediksi, Pak. Sedangkan rahasia yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui agar para hambanya semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Ada kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan yang luar biasa. Nah ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian apa tanda-tandanya? Dikatakan satu, ya Lailatul lati amara biha Rasulullah biqiyamiha Lailatul Sabihah sab'a isrina wa amaruha an tatra syamsu fi sabihati yawmiha fayadu ala syu'ala. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam yang ke-27. Ini teks hari ini. Ya Lailatul Sabihah sab'in wa isrina 20. Pertanyaan saya, hilang berapa nih? 8
Wa amaruha dan tanda-tandanya antat wa syamsu bisobiha pada pagi harinya pada terbit berwarna putih baydullah syu'ala dan mencerahkan sinar kesilapan. Ini nampak enggak semua bisa merasakan. Kalau nanti pagi memang itu terbit berwarna putih gitu maksudnya. Ini kan ya Rasulullah yang masalahnya. Nabi menyampaikan itu kalian. Kemudian bersinar tanpa mendengar segala penjuru bahkan tentu saja itu tanda-tanda itu. Maka yang pertama adalah malam yang cerah. Pertanyaan saya kan hujan kan? Serius kan? Nah, mudah-mudahan Pak, ini malam yang besar. Hadis riwayat nomor hadis Muslim 792 dari Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Lailatul Qadar tandanya itu samhatun thalaqah. Tidak dingin, tidak panas. Nggak dingin kan? Panas. Wala barida, la haratan wala barida, nggak dingin dan panas. Tusbihu syamsu subihatuha dhaifatan hamra. Apa itu? Tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Kita lihat. Kalau saya tanya nih, jadi semalam tidur jam berapa? Jam 1 ada ya? Saya kan masih belum pepet ya Pak, yang beli. Saya bilang sama Mahmud, saya ini baru selesai di jam 12 lewat 45. Bangun saya nanti jam 1. Belum kita tidur Pak. Tapi yang saya rasakan kalian ini, kalau kita lihat Imam Syafi'i, dia orang biasa Pak. Jadi beliau santai aja pagi juga. Kalau kita kan karena santai, kita pagi jam 8, kalau kita buka ya kita luar biasa. Saya pikir-pikir ya Allah, kita umat Islam gaya seperti Muhammad. Mungkin kita kayak ibadahnya, kayak ibadah, kayak prestasi, kayak ini. Dulu Pak itu yang Syafi'i Pak, kita ngaji itu di kamarnya apa banyak kayu-kayu terus itu pulang-pulang ilmu itu banyak tulis Pak. Sampai dia bakar setelah itu apa itu? Yang Syafi'i itu cerdas nih. Apapun yang keluar itu langsung tergerakkan. Sama yang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau Nabi ngomong setiap buat tergerak semuanya. Dia luar biasa Pak. Enggak kayak kita berubah yang menit keluar ditanya berapa nih? Kita banyak berpikir Pak, luar biasa. Ya. Nah, ini sekalian. Di mana kita? 4 ya? Kita belum selesai ya? Ya. Oke. Jadi baru 24 slide Pak. Jadi masih kurang 16 slide. Jam 6 berkeluar ini. Jadi kalian karena kita persiapan nanti sholat ya. Jadi intinya bahwasanya ya semua itu kita sarai dengan kita niatnya ikhlas, sabar, dan istiqomah. Mudah-mudahan ini Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kata Nabi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah akan melihat fisik kita, Allah akan melihat bentuk rupa kita, tapi Allah melihat ini hati dan keluarga kita sekalian. Mudah-mudahan ya, ini masih banyak tapi saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam hari ini bisa membuka hati kita untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا
لنا وتعبدنا ومن تقصيرنا يا الرحيم. اللهم أنورنا يا الله وارزقنا الاستقامة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين من الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم والرزق بالرزق قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت. اللهم اجعلنا إليك في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا رب العالمين في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا kami, Zat yang maha menatap, Zat yang maha melihat, Tuhan yang maha mengasihi maha penyayang. Saya dengan mengangkat kedua teman kami di rumah ini ya Allah, di pertigaan malam ini ya Allah, kami bermunajat memohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami hamba yang lemah ini, kami tergolong pandai mensyukuri segala nikmat-nikmat Tuhan yang kepada kami ya Allah. Allahumma salli ya Allah segala perintah dan semua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan ya Allah malam ini malam pengampunan kami seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang nyata maupun dosa yang kami sembunyikan, bahkan dosa yang kami lupakan ya Allah. Dosa kepada keluarga kami, dosa kami, dosa kepada tetangga kami, keluarga kami, khusus ya Allah. Dosa dan keluarga kami, amin. Sekalian ya Allah, orang tua kami buat tiada ya Allah, jadikan kuburnya ya Allah Rawdah bin Rijal ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, tempat yang terbaik di sisi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata orang tua masih ada ya Allah, izinkan kami ya Allah, kami ingin membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami ingin membuat orang tua kami tersenyum ya Allah. Kami ingin mengumrohkan orang tua kami ya Allah. Kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan orang tua kami orang yang ikhlas dalam membina, mengurus anak-anaknya yang merupakan amanah-amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, surga-Mu ya Allah tidak pernah indah tanpa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya kami kumpulkan kami di surga-Mu dengan orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah anak kami anak yang soleh dan soleh, anak yang abrar, anak yang dapat mengangkat derajat kedua tuannya ya Allah, anak yang dapat memakaikan mahkota kedua tuannya ya Allah, anak yang dapat menjaga nama baik orang tuanya ya Allah, anak yang dapat menjadi kebanggaan orang tuanya ya Allah. Jangan fitnah ya Allah, fitnah dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah keluarga kami yang sakinah, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang ya Allah. Kedua suami-suami yang bertanggung jawab ya Allah, istri yang penyejuk dalam rumah tangga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ya Allah kesempatan ya Allah, kami mau membahagiakan keluarga kami ya Allah, kami mau membahagiakan anak-anak kami ya Allah, yang merupakan amanah-amanah ya Allah, yang kita ya Allah, kita dunia dan kita akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sejak pertama kali kami bersujud kepada-Mu ya Allah,
sampai saat ini ya Allah, jujur ya Allah, ibadah kami jauh dari kesempurnaan dan kekurangan ya Allah. Jadikan ya Allah amal ibadah kami, amal yang dapat menghantarkan ke surga ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu ya Allah kapan kami akan berakhir ya Allah. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang membaca Al-Quran. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berdoa ya Allah. Wafatkan kami ya Allah ketika kami ya Allah sedang berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ya Allah kesempatan ya Allah untuk memperbaiki semuanya ya Allah. Jadikan ya Allah malam ke-27 ini ya Allah adalah malam pengampunan bagi seluruh dosa-dosa kami semuanya, pengampunan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit hati yang merusak amalia kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, jauhkan dari penyakit hati yang merusak amalia kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah semakin deras tantangan, ujian dan cobaan kami ya Allah. Berikan ya Allah keikhlasan, berikan ya Allah keistiqomahan, berikan kekuatan ya Allah untuk menghadapinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kelezatan ya Allah ketika kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikan kenikmatan, kelezatan ketika kami sedang berdoa bermunajat kepada-Mu ya Allah. Berikan kenikmatan, kelezatan ketika kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Berikan kenikmatan dan kelezatan ketika kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha melihat ya Allah, Engkau Maha menatap ya Allah. Jadikan ya Allah malam ini ya Allah malam mengampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jadikan ya Allah malam ke-27 ini ya Allah turun Lailatul Qadar Mubarakah semua ya Allah, minta ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabbana, kami tidak tahu ya Allah tahun depan atau esok dapat berjumpa dengan Ramadan ya Allah. Kalau andaikan ya Allah, andaikan ya Allah, ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Berikan yang terbaik buat kami ya Allah. Hapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dan masa kami ya, kita kembali melakukannya tua kita. Kita lihat senyum orang tua kita. Kita rasakan begitu hangatnya pelukan orang tua kita. Mungkin tahun lalu kita masih bersama mereka di dunia Idul Fitri, tapi esok orang tua kita telah tiada, berpisah pada kita untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan, satukan kami ya Allah dengan orang tua kami di surga ya Allah. Izinkan kami ya Allah ingin membahagiakan orang tua kami. Andaikan orang tua kami masih ada ya Allah, jangan Kau tutup matanya. Kami ingin membuat mereka tersenyum dengan kami. Kami ingin membuat mereka tertawa kepada kami ya Allah. Kami ingin mereka bergembira di hari raya Idul Fitri ya Allah. Kami ya Allah. Jamaah sekalian, kita perhatikan perahu istri kita yang lelah mengurus rumah tangga. Istri kita yang begitu lelah 24 jam mengurus rumah tangga, urusnya adalah kita. Jadi kedalahnya ya Allah sebagai ibadah kepada-Mu ya Allah. Anak-anak kita yang sekalian masih kecil, sedang sekolah, lelah rasanya untuk mencari nafkah untuk mereka. Jadikan ya Allah suami yang ikhlas dalam mengurus rumah tangga kami ya Allah, dalam mengurus anak-anak kami ya Allah. Kami sering kita ikhlas ya Allah. Kami istri kami ya Allah.
Kami isi wahai anak kami ya Allah. Itulah kelemahan kami ya Allah. Ampuni semua ya Allah. Jadikan ya Allah ini ya Allah seluruh apa yang kami kerjakan buat keluarga kami, anak kami bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Bernilai pahala di sisimu ya Allah. Ya Allah sekalian, kita melihat wajah kita. Kita kenal kedua orang tua kita perhatikan kerut-kerut di wajahnya, kita perhatikan senyumnya, kita cium tangan yang lembut, jujur kita lihat pernah mencium kedua orang tua kita. Kita jangan memeluk orang tua kita sebagaimana mereka memeluk kita di waktu kecil. Jadi kita membiarkan kita orang tua kita pagi, siang, malam, panas waktu kita semua termasuk kalian. Pertanyaannya adalah apa yang telah dilakukan orang tua kita? Ya Allah, nanti kan orang tua masih ya Allah, jangan umurnya ya Allah. Berikan kesehatan kepada ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan semua terakhir ini ya Allah. Terus kami terbaik buat kami ya Allah. Berikan jemaah yang hadir memiliki yang kebaikan ketakwaan dari Engkau ya Allah. Terhapusnya dosa-dosa kami ya Allah. Kami benar-benar kembali fitrah ya Allah, suci tanpa noda dan dosa, sebagaimana dijadikan dalam sabda kasih Rasulullah SAW. Ya Allah yang hadir pada ini kepala diri Allah, terimalah ibadah puasanya, terimalah salat tarawihnya, terimalah zakat fitrahnya, kabulkan doa-doanya, hapuskan seluruh dosa-dosanya. Sejak pertama kali kami bermaksiat, berdosa kepada Engkau ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Kami ingin ya Allah lahir dan bana dan dosa, untuk ketika kembali kepada Engkau ya Allah dan bana dan dosa ya Allah. Ya Allah ya Allah kami rindu dengan kekasih-Mu ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malam ini ya Allah, jamaah mubarak ya Allah, membuktikan mahabbah cintanya kepada kasih-Mu Rasulullah Muhammad SAW ya Allah, yang memberikan pesan dalam hadisnya ya Allah. Ini kami sebut Allah. Ini kami lakukan ya Allah, nawaitu dengan mahabbah kepada Engkau ya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mahabbah akan kami raih ya Allah, cinta Engkau akan kami rasakan ya Allah. Kami berusaha mengikuti daripada sunnah-sunnah kasih-Mu Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Keluar dari masjid Al-Mubarak ya Allah, terhapus seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Keluar dari sini Allah, diterima seluruh ibadah kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari penyakit-penyakit hati yang merusak amal yang mulia kami ya Allah. Berikan hati yang satu ya Allah, bersatukan kasih Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami hanya pandai berdoa ya Allah. Kami hanya pandai meminta ya Allah. Namun Engkau Maha mengetahui maksud dan tujuan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Ampuni kami semuanya ya Allah. Kumpulnya kami pada pagi hari ini, pada malam ini ya Allah, kumpulkan telah di surga-Mu dengan doa-doa yang kami cintai. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الله يا عزيز يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekalian, semoga pada kita hajat kita nanti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada kita seluruh program masjid berjalan dengan Rasulullah
mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon para suri ketika asyhadu